Jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Minggu ini merupakan sudah 9 minggu kita tidak bertemu, tidak bertatap muka. Tetapi mari kita bersyukur karena kita boleh tetap beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Marilah kita akan memperhatikan warta majelis seperti berikut ini. Yang pertama, jam streaming ibadah hari Minggu. Kebaktian umum yang pertama diadakan pukul 6 pagi, kebaktian umum yang kedua diadakan pukul 8.30 WIB, dan kebaktian sekolah minggu pukul 8.30. Kami majelis menghimbau kepada orang tua yang memiliki putra-putri untuk bersekolah minggu, mohon bisa mengikuti ibadah KO1 sehingga nanti waktu anak-anak kebaktian anak sekolah minggu, orang tua bisa mendampingi. Yang kedua, tuntunan mengikuti ibadah streaming. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan berpakaian rapi dan sopan di dalam mengikuti ibadah, karena ibadah ini bukan menonton, tetapi jemaat semua terlibat di dalam ibadah sesuai arahan liturgus. Jemaat ikut duduk, jemaat ikut berdiri, jemaat ikut menyanyi, jemaat berdoa, mendengarkan khotbah, dan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan khidmat. Kemudian persembahan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dimasukkan amplop, disimpan, diberi tanggal, dan dipersembahkan pada saat kita kembali nanti beribadah bersama di gereja. Yang kedua, persembahan bisa dilakukan dengan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 780476050 atas nama GKM Anugerah. Pengumuman yang ketiga, gerakan doa setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diharapkan dapat mengikuti gerakan doa setiap hari di rumah masing-masing pada pukul 19 WIB 7 malam dengan bahan renungan dan pokok doa yang sudah dibagi setiap hari di grup WA keluarga GKM Anugerah. Pengumuman yang keempat, persembahan. Diumumkan kepada jemaat bahwa warta persembahan umum maupun persembahan iman dan persembahan operasional untuk PAUD Pelangi Kasih Pulang Pisau ditempel di depan pengumuman depan ruang bayi. Jika ada penulisan yang salah, mohon memberitahu ke majelis. Yang kelima, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Diumumkan kepada jemaat bahwa kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan secara online pada hari Kamis depan 21 Mei 2020 pukul 17 WIB pukul 5 sore. Saya ulang, Kamis 21 Mei 2020 pukul 17 WIB. Pengumuman berikutnya, berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa yang di surga pada hari Selasa 12 Mei 2020 pukul 04.56 WIB Ibu Ratna Liantini, ibunda dari Ibu Benita Florentia dalam usia 80 tahun. Jenazah telah dikremasi pada hari Rabu 13 Mei 2020 pukul 11 di Krematorium Nirwana, Bekasi. Segenap majelis hamba Tuhan dan anggota GKM Jemaat Anugerah turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman yang terakhir, jemaat yang berulang tahun. Ada 6 jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Saudari Karina Wijayanti tanggal 11 Mei, Ibu Sri Widyastuti tanggal 12 Mei, Saudari Gita tanggal 12 Mei, Bapak Sugeng Raharjo 13 Mei, Bapak Hendra 15 Mei, dan Ibu Mawati 17 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Demikian pengumuman dari majelis. Kita akan mempersiapkan diri mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan.
Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama beribadah, kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Mari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Yohanes 3 ayat 16 dan Yakobus 1 ayat 21b sampai 22. Jemaat dipersilahkan berdiri. Apalagi yang kurang? Atau apalagi yang kita tuntut dari Allah yang telah menganugerahkan semesta untuk dikelola manusia? Bahkan Allah yang telah menganugerahkan, merelakan putra tunggalnya, menderita, dinista, bahkan mati untuk menebus dosa kita, dosa saya, dosa ibu, bapak, saudara. Apalagi yang kita tuntut? Segera membawa pergi si COVID-19? Tentu sangat mudah bagi Allah. Allah tidak pernah salah ketika Dia mengizinkan COVID-19 datang menyapa dunia. Dia tahu hal ini akan membawa kebaikan. Setidaknya banyak di antara manusia yang tidak lagi melulu memikirkan tentang diri dan materi, tetapi rohani. Karena terbukti si COVID tidak mampu disuap oleh kuasa dan materi. Sungguh, betapa dahsyatnya Allah kita. Dia mengizinkan COVID-19 menyapa dunia, agar semakin banyak yang terbuka hatinya untuk menyambut kasih-Nya. Agar saat Dia memanggil siapa saja dan kapan saja, akan makin banyak yang siap sedia menyambut dalam sukacita besar. Mari kita mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi serta segala isinya, dan Tuhan itu juga yang sangat setia memelihara hidup kita dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepadamu untuk bersyukur. Oleh karena kenyataannya hidup kami telah Tuhan pelihara selama 1 minggu. Tuhan telah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan ketika kami selama 1 minggu menghadapi pergumulan-pergumulan, di dalamnya ada kesulitan-kesulitan, kami tetap mendapati kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Pada pagi hari ini juga kami bersyukur oleh karena Roh Kudus yang menggerakkan kami, sehingga kami bisa menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami memiliki kerinduan, supaya kami bisa bersama-sama dengan umat-Mu menyembah, memuji, memuliakan Dikau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun demikian ketika kami memeriksa hati kami ya Tuhan, kami mendapati hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menolong orang-orang yang di sekitar kami yang berada di dalam keadaan kekurangan, seringkali kami tidak tergerak untuk mengulurkan tangan kami. Seringkali kami beralasan dan memaklumi akan keadaan diri kami sendiri, sehingga kami berpangku tangan saja. Sebenarnya kami bisa menolong, tetapi ternyata kami tidak menolong. Kami bisa mengulurkan tangan, tapi kami malah berpangku tangan. Tuhan ampuni kami, tolonglah kami. Biarlah saat-saat yang seperti ini fokus kami bukan hanya kepada diri kami, tetapi kami juga bersedia mau untuk mengulurkan tangan, menolong orang-orang yang memang perlu uluran tangan atas kami. Tuhan tolonglah kami, biarlah kami terus mengatakan seperti pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan biarlah mata kami terus tertuju kepada Engkau, bagaikan hamba yang mengharapkan belas kasihan kepada tuannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah diambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita. Amin.
Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, tetapi tidak Kau tolong. Mari, kita tidak bertanya berapa lama lagi, tetapi mari kita mengingat penguatan yang Tuhan beri. Jangan takut. Firman Tuhan, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Hagai 2 ayat 5. Karena Tuhan memang tidak pernah berjanji langit akan selalu biru, tetapi Dia berjanji menyertai dengan rahmat kasih tak terbatas. Tuhan tak janji. Tuhan tak janji langit biru, bunga terus harum di jalanku. Tuhan tak janji selalu cerah, senang tak susah, selalu aman. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin perhatian, hujan dan bahaya disertanya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Tuhan tak janji ku tak jumpa susah cobaan dan khawatir. Tuhan tak janji tidak menanggung banyak beban dan pekerjaan. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin perhatian, hujan dan bahaya disertanya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Jalan datar dan leluasa. Tuhan tak janji hari depan jalanan datar dan leluasa, tak bergelombang air teduh, gunung tak hitam, cuaca cerah. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin perhatian, hujan dan bahaya disertanya, tak terbatas rahmat kasih-Nya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tuhan sudah meneguhkan kita untuk tidak takut, tetapi percaya kepadanya. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dan urayanya yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Suprapto. Kiranya semua yang sudah dilimpahkannya kepada kita, kita respons dengan mentaati kebenaran firman-Nya sebagai ungkapan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihinya. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Renungkan firman-Mu siang
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama membaca firman-Nya, mendengarkan urayanya, dan untuk merenungkan bersama-sama. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu untuk bersyukur. Setelah 1 minggu kami menjalani kehidupan di dalam tempat pekerjaan kami masing-masing, mengurus rumah tangga, ada yang belajar, ada yang mengerjakan kuliah di rumah. Tuhan memberikan kesempatan pada pagi hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, marilah bekerjalah di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan membuka hati kami, memampukan kepada kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu kepada kami masing-masing. Kami menyadari kalau kami memiliki pergumulan, persoalan sendiri-sendiri. Namun biarlah firman-Mu menyapa kami dengan lembut, menyapa kami sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah hamba-Mu, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Topang dengan kuasa dan kemurahan-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus. Kami bermohon, kami bersyukur. Amin. Pada pagi hari ini firman Tuhan kita ambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu.
Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ada satu film berdasarkan novel dengan judul The Four Feather. Di dalamnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu tokoh yang bernama Harry Wassersam. Pak Harry ini suatu saat meninggalkan Inggris pada tahun 1880-an untuk mencari teman-temannya sesama tentara yang sedang berada di kerajaan Sudan. Dalam perjalanan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Pak Harry tersesat di tengah-tengah padang gurun Afrika yang sedemikian luasnya itu. Pada suatu ketika, di tengah-tengah keputusasaannya, dia mengalami dehidrasi, sudah tidak ada pengharapan. Tiba-tiba Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, datang seseorang yang menghampiri dia, bernama Abu Fatma, yang kemudian merawat Bapak Henry ini ke rumahnya, memberikan makanan, memberikan minuman yang cukup. Ketika keadaan Pak Henry sudah mulai pulih, Pak Henry bertanya kepada Abu Fatma ini, "Mengapa engkau mau melakukan semuanya ini? Bukankah saya orang asing bagi kamu? Saya tidak kenal kamu, kamu pun tidak kenal saya. Mengapa kamu mau melakukan semuanya ini?" Jawaban yang mengejutkan bagi Pak Harry dari jawaban Pak Fatma ini adalah mengatakan demikian, "Allah membawamu kepadaku. Allah membawamu kepadaku." Pak Abu Fatma ini memikirkan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika dia menolong Pak Harry itu, ini adalah suatu kesempatan menolong, bukan merupakan satu beban. Bukan merupakan satu beban. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, merupakan salah satu cerita yang sangat populer di dalam Alkitab, yang sangat terkenal, yang mengajarkan kepada kita mengasihi, menyatakan belas kasihan itu kepada orang lain. Tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37 ini juga menolong kita. Ketika kita membaca, merenungkannya, mendengarkan uraiannya, tentunya ini akan menolong kita. Bahwa saya, Bapak, Ibu, dan Saudara adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan itu. Belas kasihan Tuhan begitu nyata di dalam hidup saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh sebab itu, kita orang-orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan itu seharusnya melakukan satu kebenaran. Kebenarannya apa? Yaitu mengasihi sesama kita dalam tindakan untuk menolong. Ini bukan merupakan sesuatu yang gampang.
Setiap orang Kristen, termasuk orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen itu, termasuk di dalamnya adalah hamba-hamba Tuhan. Ini merupakan satu pergumulan sepanjang hidupnya. Bagaimana mengejawantahkan, sudah menerima belas kasihan Tuhan, menyatakan kebenaran dengan cara mengasihi sesamanya itu, dengan diejawantahkan dengan menolong, itu merupakan satu pergumulan yang panjang, yang terus-menerus. Apa artinya mengasihi sesama? Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teks kita di dalam ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli hukum atau ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ahli Taurat ini dengan sengaja mencobai Yesus. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perbuat di sini dalam maksudnya adalah suatu tindakan untuk menjaga hukum Taurat ini. Pertanyaan ini diajukan untuk mencobai. Apa artinya mencobai? Mencobai itu artinya menggoda, menjebak, dengan maksud untuk menjatuhkan. Sebenarnya pertanyaan dari ahli Taurat ini adalah pertanyaan yang baik. Bukan hanya baik, tetapi penting. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi dengan motivasi yang jahat, motivasi yang tidak benar. Yaitu apa? Menjebak Yesus. Mengapa menjebak? Karena dengan harapan Yesus memberikan satu jawaban yang keliru. Mungkin dalam pikiran ahli Taurat ini, jawaban yang dimaksudkan mungkin keliru adalah Yesus akan menjawab, "Percayalah kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal itu, karena akulah Allah." Dengan demikian, ahli Taurat ini bisa menyalahkan Yesus dan ditangkap Yesus itu untuk dihukum. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang penting, tetapi dengan motivasi yang jahat. Ahli Taurat ini sudah merasa melakukan hukum Taurat, mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Tetapi sesama manusia yang dimaksud dalam bagian ini adalah sesama orang-orang Yahudi. Kemudian jawab Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Apa yang kau baca di sana? Ahli Taurat itu memberikan jawaban, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Kasihilah Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan, Shema, itu merupakan doa rutin bagi orang-orang Yahudi yang diambil dari Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 dan juga ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari jawaban ahli Taurat ini, di sana sebenarnya menunjukkan bahwa ahli Taurat ini paham inti dari hukum Taurat itu. Paham dengan sangat baik sekali inti dari seluruh hukum Taurat itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar jawaban dari ahli Taurat itu bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar." Tetapi bukan hanya sampai di situ. Dilanjutkan dengan satu kalimat. Kemudian, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, dari perintah Tuhan Yesus, betul bahwa engkau mengerti hukum Taurat itu. Sekarang lakukan hukum Taurat itu. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat yang ke-29. Untuk membenarkan diri, ahli Taurat itu bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?"
Pertanyaan ini diajukan agar Yesus menyetujui konsep berpikirnya bahwa sesama manusia yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi adalah sesama orang-orang Yahudi, sesama golongannya, sebangsanya. Sedangkan orang di luar Yahudi yang bukan sebangsa itu bukan sesamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ahli Taurat tahu dengan baik hukum Taurat itu. Tapi hukum itu tidak menyatu dengan sikap hidupnya. Khususnya yang berkaitan dengan mengasihi sesama itu. Kalau kita memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam ayat yang ke-27, sesama yang dimaksud di situ menggunakan satu kata pleison yang maksudnya bukan saudara kandung, bukan sedarah, bukan sesuku, bukan adelphos. Yang digunakan kata di situ bukan adelphos. Adelphos itu saudara sesuku. Tetapi ahli Taurat ini menafsirkannya sesuai dengan kepentingannya sendiri. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, perbuatlah. Suatu perintah untuk melakukan hukum kasih itu. Jadi dalam bagian ini Bapak, Ibu, dan Saudara dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29 yang merupakan satu interaksi antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus ini. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kalau mengasihi Allah itu sesungguhnya juga harus mengasihi manusia. Mengasihi Allah itu sesungguhnya juga harus mengasihi manusia. Siapa manusia itu? Manusia yang ada di sekitarnya. Tidak tergantung dari golongannya, tidak tergantung dari sukunya. Perintah untuk melakukan hukum kasih, mengasihi Allah tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesamanya. Mengasihi sesama merupakan satu bukti. Mengasihi sesama merupakan satu bukti seseorang itu sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tidak mungkin mengasihi Allah tetapi membenci manusia, sesama manusia itu. Karena sesama manusia itu adalah gambar dari Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Allah. Oleh sebab itu, biarlah belas kasihan Allah itu kita nyatakan di dalam melakukan kebenaran. Yaitu apa? Menyatakan kasih dengan cara menolong. Kalau saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sudah mengalami belas kasihan Allah, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sudah mengalami kasih Allah, dan kita sudah menyatakan saya mau mengasihi Allah, biarlah itu juga kita mengejawantahkannya di dalam mengasihi manusia sesama kita. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bukan merupakan sesuatu yang gampang. Saya selaku hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di gereja GKM Jemaat Anugerah juga terus berjuang untuk bisa mengasihi Allah, tapi juga berjuang untuk mengasihi sesama jemaat orang-orang yang ada di sekitar saya dengan tulus hati, dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-37 di sana, Tuhan Yesus memberikan satu prinsip juga yang sangat penting, yaitu apa? Bahwa mengasihi sesama itu adalah sebuah praktek hidup. Mengasihi sesama itu merupakan praktek hidup. Mengasihi manusia itu bukan sekedar satu konseptual saja, bukan. Tetapi setelah mendengar jawaban dari Yesus tentang mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan perbuatlah demikian. Nanti akan diulang 2 kali kata perbuatlah demikian itu, di ayat 28 dan di ayat yang ke-37. Untuk membenarkan dirinya sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara, ahli Taurat itu kemudian bertanya karena merasa sudah mengasihi Allah dan sudah mengasihi manusia sebangsanya. Kemudian di sana ayat 29 Alkitab mengatakan demikian. Tetapi untuk membenarkan dirinya
orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia itu?" Wah, Bapak Ibu dan Saudara, ini satu pertanyaan yang sulit. Tetapi kemudian Yesus menjawab pertanyaan itu dengan memberikan satu perumpamaan. Siapakah sesamaku manusia itu digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan menggunakan satu perumpamaan. Bapak Ibu dan Saudara, perumpamaan itu menyatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Diperkirakan jarak antara Yerusalem dan Yeriko itu lebih kurang 27 km. Di dalamnya ada satu jalan yang menurun kira-kira 1,5 kilometer. Turunan yang cukup tajam. Daerah sekitar situ sepi. Banyak gunung-gunung batu, tapi juga banyak jurang-jurang. Seringkali muncul tindak kejahatan di sana. Jarang sekali penduduk yang lewat di sana. Banyak perampokan di sana. Alkitab mengatakan demikian. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Orang itu dirampok habis-habisan, dipukulinya, ditinggalkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu keadaan yang sangat menyedihkan di sana. Tapi Alkitab kemudian mengatakan juga, kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Imam itu turun kemudian lewat begitu saja. Tidak mau memperhatikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam budaya pada masa itu seorang imam sesuai dengan aturan perjanjian lama. Ketika menyentuh mayat, maka dia akan menjadi najis. Mungkin di dalam pikiran imam ini yang baru saja menyelesaikan tugasnya dari Yerusalem pulang ke rumahnya di Yeriko, tidak mau merepotkan diri. Sehingga ketika melihat orang yang dirampok itu, dia menyingkir dari jalan itu, kemudian melewatinya begitu saja. Demikian juga imam yang melewati daerah itu. Orang Lewi yang melewati daerah itu. Ayat yang ke-32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lewi adalah orang yang melayani bait Allah. Tetapi ketika melihat orang yang dirampok itu, melewatinya begitu saja. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan cerita demikian. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria itu tergeraklah oleh belas kasihan. Belas kasihan adalah kasih yang ditunjukkan di dalam perbuatan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kemudian melakukan kebenaran dengan cara mengasihi dan menolong. Orang Samaria ini sedang dalam perjalanan. Tentunya ada urusan yang juga repot. Apa yang dia lakukan? Alkitab mengatakan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-luka itu, menyiram dengan minyak. Minyak pada masa itu digunakan untuk pereda sakit memar-memar itu. Kemudian juga menyiram anggur sebagai obat antibiotik. Kemudian menaikkan di atas keledai, dibawa ke penginapan, merawatnya. Ada sisa waktu semalam dirawatnya. Kemudian memberi 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Bahkan berjanji, saya akan pergi dulu menyelesaikan tugas saya. Nanti kalau saya kembali, kalau ada kekurangan, saya akan memberikannya kekurangan itu kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melalui kisah ini Yesus menunjukkan bahwa mengasihi sesama, berbelas kasihan itu bukan konsep semata-mata, tetapi sebuah praktek hidup. Sebuah praktek hidup. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan yang sudah kita dengar tadi dan uraiannya, ada beberapa yang bisa kita pikirkan, yang merupakan satu bahan untuk evaluasi bagi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Yang bisa kita pelajari yang pertama, bahwasanya
berbicara tentang kebenaran belum tentu memiliki hati yang benar. Hal ini ditunjukkan oleh ahli Taurat. Ahli Taurat berbicara tentang kebenaran, tapi ternyata belum tentu memiliki hati yang benar. Apa? Hatinya, maaf, penuh dengan kebusukan. Dia mencobai Yesus. Dia mencoba untuk menjebak Yesus itu. Berbicara, kebenaran belum tentu memiliki hati yang benar. Alkitab mengatakan, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22, jadilah pelaku bukan hanya pendengar. Namun bukan hanya itu. Oleh orang Lewi kita juga diberi teladan yang kurang baik. Memahami kebenaran belum tentu mengubah karakter. Orang Lewi adalah orang yang melayani Tuhan. Memahami kebenaran itu tetapi tidak mengubah karakter. Tidak tergerak sama sekali hatinya ketika melihat orang yang berkekurangan. Ketika melihat orang yang sedang berada di dalam penderitaan. Ngeles untuk berbuat baik. Ngeles untuk berbuat baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saya, Bapak, Ibu, dan saudara terus memerlukan anugerah. Terus memerlukan belas kasihan Tuhan untuk bisa mengerti kebenaran ini. Mengerti kebenaran ini. Mari kita memikirkan apa yang bisa menjadi penerapan bagi saya, Bapak, Ibu, dan saudara. Bagaimana kita mempraktekkan belas kasihan itu. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, marilah kita terus-menerus dengan tanpa henti-hentinya mohon agar belas kasihan Tuhan itu tetap tinggal di dalam diri kita. Belas kasihan Tuhan itu juga yang akan menggerakkan saya, Bapak, Ibu, dan saudara untuk bisa melakukan praktek kasih itu. Mohon belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang dimaksud di sana itu, Bapak, Ibu, dan saudara, mengandung satu pengertian perasaan yang sedemikian kuat, yang mendorong, yang menggelisahkan, yang membuat kita memikirkan sampai melakukan sesuatu untuk menolong orang tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara, pada hari Selasa kemarin, tanggal 12 Mei tahun 2020, ada satu berita yang cukup mengejutkan. Seorang pilot pesawat MAF, Mission Aviation Fellowship, yang terbang dari Sentani menuju kepada Kabupaten Tolikara yang dikemudikan oleh seorang wanita, Joycelyn, warga negara Amerika, yang baru saja melayani di Papua beberapa waktu lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara, ini bukan orang sembarangan. Maaf, Bapak, Ibu, dan saudara, ini bukan orang pengangguran, tetapi lulusan satu universitas yang sangat terkenal. Dia memiliki 2 master, yaitu master IT dan juga master teologia. Ketika beliau sedang belajar teologia, Bapak, Ibu, dan saudara, dia menemukan, bisa mengintegrasikan antara IT, kemudian penerbangan dan pelayanan Kristen. Dan akhirnya dia terpanggil untuk bergabung dengan misi MAF. Pergi ke Papua. Untuk apa? Melayani di sana. Melayani, menolong para misionaris, hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah itu. Menolong supaya memiliki internet sehingga bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar, di daerah pedalaman itu. Ketika dia menerbangkan pesawat itu, didapatinya ada buku-buku, ada peralatan-peralatan sekolah, ada bahan-bahan pokok di sana. Tapi ketika lepas landas sekitar 2 menit, itu Bapak, Ibu, dan saudara, pesawatnya jatuh di Danau Sentani dan didapati dia meninggal. Joycelyn ini, Bapak, Ibu, dan saudara, seseorang yang penuh dengan belas kasihan, minta belas kasihan, digerakkan oleh belas kasihan itu dan mau menolong orang lain. Dalam bentuk apa? Supaya orang-orang yang ada di Papua itu juga boleh mendapatkan berkat. Bukan hanya berkat secara rohani, tetapi juga berkat secara jasmani. Kehidupannya bisa ditingkatkan, ditolong supaya bisa membaca, menulis dengan baik.
Itu Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Mari ketika kita juga mohon belas kasihan Tuhan digerakkan, kita kemudian melakukan, memiliki kaki untuk melangkah, memiliki tangan untuk merawat, bergerak, melakukan itu. Bukan hanya berwacana. Saya Bapak Ibu dan Saudara perlu terus bukan hanya memikirkan, tetapi juga melakukannya. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara ketika kita melakukannya itu ada harga yang harus dibayar. Mungkin kita akan rugi waktu, mungkin ada uang, tapi semuanya butuh komitmen. Ada satu cerita yang menarik Bapak Ibu dan Saudara. Pada suatu saat ada satu lomba lari maraton di satu kota Shanghai pada tahun 2020 yang diikuti oleh pelari-pelari maraton tingkat internasional. Ada seorang pelari maraton yang bernama Jacqueline Kiplimo. Merupakan satu pelari yang sangat terkenal sekali. Ketika dia lari maraton itu, dia melihat ada seseorang pelari juga yang ketika mau mengambil minuman itu mengalami kesulitan. Mengapa demikian? Oleh karena dia cacat tangannya. Lama-kelamaan orang yang cacat tangannya ini mengalami dehidrasi. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Jacqueline Kiplimo ini merelakan diri untuk memperlambat larinya. Dan dia mencoba untuk menolong, memberikan minuman kepada pelari yang tidak diketahui namanya ini. Mulai dari kilometer 10 sampai kilometer 38. Setelah dilihat kondisinya sudah mulai membaik, kemudian Jacqueline Kiplimo ini mengoptimalkan kemampuannya untuk lari menuju finish. Apa yang terjadi? Kemudian menuju finish, Bapak Ibu dan Saudara, Jacqueline Kiplimo ini akhirnya hanya, dalam tanda petik, hanya menjadi juara 2, bukan menjadi juara pertama. Banyak orang yang menyayangkan apa yang dilakukannya itu dengan berkata, Jacqueline, ketika kamu tadi tidak menolong, kamu pasti akan mendapatkan juara pertama. Tetapi jawaban dari Jacqueline Kiplimo ini mengejutkan. Dia mengatakan demikian, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya tidak pernah menyesal untuk membantu orang lain. Bagi saya, dia bukan orang asing. Dia perlu mendapatkan bantuan dari saya. Dan saya dapat melakukannya. Ini bukan semata-mata soal kemenangan di dalam lomba. Betul Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya dia mendapatkan kerugian ketika juara 2 itu. Bapak Ibu dan Saudara, dia kehilangan sekitar 150 juta rupiah karena hanya dalam tanda petik juara yang kedua itu. Bapak Ibu dan Saudara memiliki kaki untuk melangkah, memiliki tangan untuk merawat, bergerak, apa yang bisa dikerjakannya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang harus diakui. Seringkali saya Bapak Ibu dan Saudara sulit sekali untuk menerapkan kasih yang diejawantahkan di dalam menolong itu. Karena Bapak Ibu dan Saudara ada alasannya. Alasan tidak mau menolong itu seringkali kita tidak mau rugi. Ketika kita menolong tentunya kita akan rugi. Rugi mungkin seperti tadi saya katakan akan kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan uang. Seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat itu. Dia tidak mau rugi secara sosial karena ketika menyentuh mayat itu dia tidak menjadi tahir secara sosial, secara finansial. Dia harus membayar biaya penguburan. Secara profesional dia tidak dapat mengikuti pelayanan, tidak bisa melayani. Demikian juga orang Lewi itu rugi. Atau mungkin Bapak Ibu dan Saudara, alasan yang kedua tidak mau menolong itu mencari pembenaran diri sendiri. Mencari pembenaran diri sendiri dengan mengatakan, bukan saya yang menolong, toh nanti orang lain yang juga akan menolong. Mungkin itu juga yang ada di dalam pikiran imam dan juga orang Lewi itu. Mungkin nanti orang yang lewat di sini yang akan menolong. Orang yang dirampok ini, orang lain yang akan menolong. Atau saya sendiri masih perlu ditolong. Masa saya harus menolong? Saya sendiri masih berkekurangan. Masa saya masih harus menolong? Mencari pembenaran sendiri. Ini mungkin Bapak Ibu dan Saudara. Yang ketiga,
pengalaman-pengalaman kepahitan di masa lalu. Kalau kita membaca dalam bagian ini, Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang Yahudi sangat sengit dengan orang-orang Samaria. Karena masa lalu di mana orang-orang Yahudi di mana orang-orang Samaria dipikir oleh orang-orang Yahudi tidak mempertahankan hukum Taurat itu dengan baik. Mereka kawin-mengawin dengan orang-orang yang di luar Yahudi. Rasnya tidak murni lagi. Pengalaman-pengalaman pahit masa lalu yang bisa membuat kita tidak mau menolong sesama kita. Dia bukan suku saya, dia bukan golongan saya tidak mau menolongnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di saat seperti ini, marilah kita mempraktekkan. Kalau kita sudah mengalami belas kasihan Tuhan yang limpah-limpah itu, kita melakukan kebenaran dengan cara mengasihi, dengan cara menolong orang lain. Marilah kita menggunakan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bisa kita jumpai di dalam perjalanan hidup kita ini. Sekali lagi, ini bukan merupakan sesuatu yang gampang. Tetapi marilah kita berdoa, Tuhan, belas kasihanilah saya, supaya saya juga punya belas kasihan kepada orang lain. Dan tolonglah gerakkan hati saya untuk bisa mengasihi orang lain dengan cara menolong yang bisa saya kerjakan untuk menolong mereka. Sehingga hidup kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, dan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga yang mulia, di tengah-tengah ketidakberdayaan kami, keberdosaan kami ya Tuhan, sekali lagi kami mohon anugerah-Mu, mohon kemurahan-Mu. Limpahi kami Tuhan dengan belas kasihan-Mu, sehingga kami juga terus-menerus memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang perlu kami tolong. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengulurkan tangan, memberikan perhatian, tolonglah supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kami gunakan secara optimal. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena orang lain telah mendapatkan berkat dari apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami membutuhkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Berkati kami semua, tolong kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur, kami bermohon kepada Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Selaras dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Saatnya kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Ada 2 cara dalam kita membawa persembahan. Yang pertama, kita masukkan ke dalam amplop, kemudian kita simpan sampai nanti ketika saatnya kita akan bersama-sama beribadah kembali di gereja, kita akan serahkan sebagai persembahan kita ke gereja. Yang kedua, kita akan transfer langsung ke rekening GKIM Anugerah dengan nomor rekening seperti yang tertera di layar kaca. Kita akan membawa persembahan kita dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Meski saat ini kita tengah dalam masa yang sulit, tapi biarlah masa ini menjadi masa bagi kita untuk belajar, menjadi pribadi yang kaya dengan kemurahan. Kita akan hantar persembahan kita dengan pujian, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Silakan berdiri, kita akan bersama-sama berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang penuh belas kasih kepada kami. Kami saat ini sungguh sangat bersyukur. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Engkau masih melayakkan kami. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan kepadamu. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Dan kiranya Tuhan menjadikan persembahan ini sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk mengelolanya, supaya sungguh diberi hikmat oleh Tuhan, agar persembahan ini menjadi alat Tuhan bagi pelebaran kerajaan Tuhan melalui gerejamu di tempat ini.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawa persembahan kami. Amin. Tetap berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat. Saat ini di 34 provinsi di Indonesia, semua sudah ada yang terinfeksi COVID-19. Mari kita doakan agar penyebarannya tidak semakin meluas, khususnya untuk provinsi yang masih minim dengan fasilitas kesehatan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami saat ini bersama-sama sehati berdoa bagi bangsa kami yang tengah mengalami masa-masa yang sulit karena pandemi COVID-19. Tuhan, di 34 provinsi yang ada di bangsa kami, di negara Indonesia, semua sudah ada masyarakat yang terpapar, masyarakat yang terinfeksi oleh COVID-19. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kiranya penyebarannya tidak makin meluas, tetapi Tuhan menolong. Tuhan membelas kasihani kami. Tuhan, saat ini kami secara khusus berdoa bagi daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang masih sangat minim untuk fasilitas kesehatannya. Tuhan tolong, belas kasihani ya Tuhan, supaya penyebaran COVID-19 ini boleh segera dihentikan. Tuhan, kami hanya berpengharapan kepada Tuhan, karena Engkaulah yang berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa dan pengharapan kami hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya. Pujilah Dia malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia semua ciptaannya. Pujilah Dia malaikat surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melanjutkan perjalanan hidup kita. Mungkin kita akan menemui hal-hal yang sulit, tapi biarlah kita terus berharap kepada Tuhan. Mungkin kita juga akan menemui kelancaran, biarlah kita mengakui bahwa sumber segala sesuatunya adalah dari Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih kemurahan dari Allah Bapa, belas kasihan dari Allah Anak, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk, dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh. Kebaktian selesai.